sudah sedikit bisa melihat jin saja katakanlah sudah dan begitu. Siapa lawan lah sama saya kan gitu. Udah begitu. Ini punten ya, punten ya. Ada saja yang begitu. Jadi karena bangganya akhirnya dia udah bisa berkoordinasi katakanlah sama jin-jin ini. Nah, belum lagi nanti melihat malaikat. Iya toh? Kalau nggak disertai dengan ilmu, kalau toh ilmunya nggak sepadan, maka ditakutkan kan kita. Dulu Kang Agus pernah diminta untuk ngisi acara di Dua Dunia, kenapa kok ditolak, Kang? Ya gimana ya ceritanya ya. Iya, bingung saya teh. Iya karena basic saya tuh kepada mengajarkan ya, bukan kepada praktek-praktek yang gimana gitu. Iya ya begitu. Artinya saya bukan dunianya lah artinya. Tapi di fase mana seorang salik itu bisa memahami dunia gaib, seperti fase apa kira-kira ketika kita akan masuk ke situ, itu paham betul komunikasi dengan arwah para leluhur dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi begini Mas, ada mata ya, namanya mata ketiga. Nah, ma baina aina di sini teh. Nah, ini sebenarnya bukan mata hati. Bukan mata hati. Bukan mata hati. Ini mata dari kepala kita. Bukan ini, bukan apa? Mata dohir bukan. Tapi ini adalah mata dari jisim latif. Kalau mata hati di sini, di hati, bukan di sini gitu, kan gitu. Nah, di sini masih bentuknya masih kurang jelas ketika melihat tadi yang ditanyakan itu kurang jelas. Nah, kalau yang lebih jelas nanti di sini di hati, karena hati itu memiliki dunia tersendiri dan kalau itu terbuka manusia itu akan kasar dan bisa melihat yang tadi gitu ya? Yang tadi ditanyakan itu. Nah, gini aja, orang punten ya sudah sedikit bisa melihat jin saja katakanlah sudah dan begitu. Siapa lawan lah sama saya kan gitu. Udah begitu. Ini punten ya, punten ya. Ada saja yang begitu. Jadi karena bangganya akhirnya dia udah bisa berkoordinasi katakanlah sama jin-jin ini. Nah, belum lagi nanti melihat malaikat. Iya toh? Kalau nggak disertai dengan ilmu, melihat malaikat, memanggil malaikat. Iya, ya katakanlah melihat malaikat lah. Oh, saya kemarin ketemu bisa manggil malaikat itu. Iya, kan malaikat kan al-malak Mas, berupa nur-nur itu. Iya, ini satu ini aja apa katakanlah sebagai rem ya. Melihat jin saja sudah begitu sombong, apalagi melihat malaikat. Kalau toh ilmunya enggak sepadan, maka ditakutkan kan kita tersesat nanti. Kan begitu. Tapi mohon maaf Kang Agus, sebagai seorang mursyid berani menggaransi bahwa ketika ada teman-teman yang mau datang ke sini, baiat tidak akan gila dan tidak akan tersesat ya? Enggak. Jadi kalau gila itu mungkin karena dianya sendiri kok. Banyak kejadian kayak gitu, tidak ditorekot sih. Ada beberapa di tempat hilang kesadaran. Kan kasihan Kang. Udah bangun kehidupan baik-baik. Iya benar. Ya di kami sih ketika orang masuk saya tanya, kamu usaha apa gitu ya?
oh gini-gini ya berarti udah usaha. Udah saya dukung saja dengan doa, dengan perhatian katakanlah, dengan kata-kata agar dia terus berusaha. Dan malah kalau bisa kamu harus kaya lah, agar bisa membantu perguruan gitu dalam siarnya. Memang kami siar nih mas, kami siar. Ya. Nah, ini nih menjelang pertanyaan-pertanyaan akhir ya. Logo Satariyah itu kan ada ikan kepala 3 ya, kalau nggak salah itu. Satu ikan kepala 3 atau gimana itu? Itu makna filosofisnya apa sih Kang Agus? Kalau sampean ke guru-guru bisa juga nanti jawabannya beda-beda mas. Gitu ya? Iya. Iya. Jadi ada yang mengartikan 3 ikan itu kan 3 tuh. Betul ya, 3 ikan ya. Itu syariat, tarekat, hakikat, kepalanya makrifat kan begitu. Matanya titiknya ba. Gitu. Nanti di titik ba kan di mata kan nanti ada titik lagi kan gitu. Nah, ada yang mengartikan begitu. Ada yang mengartikan guru-guru itu alam. Iya, alam wahidiyat. Gitu. Alam wahdah, alam ahadiyah. Nanti akan bertemu di satu kepala itu. Nah, nanti ketika bertemu nanti di titiknya lagi. Di matanya itu. Dan kalau sudah di titiknya lagi nanti ada titiknya lagi. Nah, bisa 5 hari nih, Mas. Iya. Bisa ketawa ya? Iya. Karena mencari titik baik itu memang harus 4 mata katakanlah. Gitu ya? Iya. Sensor. Kalau secara umum rahasia titik bak itu sebenarnya mempelajari apa, Kang Agus? Secara umum aja, nanti spesifiknya di belakang layar ya. Iya. Ilmu itu, Mas, ya punten-punten ya, bisa menghilangkan hijab. Menghilangkan hijab. Kita dekat dengan Allah itu butuh ilmu yang sekiranya kita tidak ada hijab nanti ketika kita mendekat. Nah, maka titik ba itu adalah bagian-bagian dari itu. Artinya ajaran yang sangat rahasia yang disampaikan kepada salik yang sudah saatnya gitu. Iya. Kalau yang belum saatnya nanti kasihan dia. Iya. Kasihan aja. Kasihan. Iya. Tadi saya waktu di pondok itu ada tempat yang menarik kayak pemakaman begitu Kang Agus. Itu katanya kawan-kawan tadi suluk, tempat suluk. Suluk itu dalam perspektif tarekat apa sih Kang Agus? Ya, suluk itu dari pengertian guru ke guru ya. Yang saya terima itu memang harus ada di tempat guru. Di tempat guru. Maka ketika perguruan tarekat berdiri itu harus ada tempat suluk. Ya. Nah, tujuannya adalah agar salik-salik yang dari mana-mana itu ketika ingin berbeat atau ingin diberikan tingkatan ya dari martabat-martabat di dalam tarekat itu nanti di tempat suluk sekaligus untuk proses pemaksimalan gitu ketika si salik ini sedang diberi punten kayak martabat kesantrian sendiri. Di martabat kesantrian kan ada santri mubtadi, mutawasid, ya, santri kamil dan kamil mukamil. Misalnya toh ini salik sampai di sini, dia diberi pelajarannya sama si gurunya itu, diberi. Nah, kemudian dia diawasi oleh guru itu. Nah, ketika dalam waktunya untuk naik ke sini, ketiga itu, dia akan dipanggil untuk memaksimalkan tingkatannya, maka diperlukannya suluk. Nah, nanti si salik ini akan di cross check oleh gurunya. Apa saja nanti ketika dia disuluk itu berproses. Tujuannya untuk memaksimalkan agar dia bisa naik ke sini, Mas, untuk menerima apa? Pelajaran selanjutnya. Nah, maka diperlukan tempat suluk. Satu itu, kedua untuk kekhususan.
menggulawentah secara khusus. Ya, untuk kekhususan. Nah, ini sudah haknya mursyid ke salik-salik karena beda-beda nantinya. Oke, Kang. Tadi udah logo Sataria. Ada yang namanya Wangsit Sataria. Apa itu, Kang Agus? Iya itu. Sekalian Kang saya tuntaskan ya. Benar. Itu saya dapat tutut tinular sih dari guru saya. Nah, gurunya saya itu ada yang namanya Ki Bagus Rasa. Ki Bagus Rasa. Makanya yayasan saya namain betul. itu di pondok itu ya, Ki Bagus Rasa. Nah, konon kata guru-guru saya itu Ki Bagus Rasa ini pengikut setia Sultan Mantang Aji. Sultan Mantang Aji ya. Sultan kelima di Kasepuan itu. Nah, beliau adalah sultan yang menentang kebijakan Belanda lah. Nah, jadi Ki Bagus Rasa ini ikut. Nah, ya. Sultan Mantang Aji ini katakanlah waktu itu berpikir agar generasi-generasi thariqat ini di zaman penjajahan ini, katakanlah karena waktu itu sedikit panas Mas sama Belanda ya, dan para pendukungnya gitu. Makanya beliau berpikir agar menyelamatkan generasi-generasi gitu. Nah, makanya dia mengusulkan ke Ki Bagus Rasa ya untuk katakanlah mengumpulkan generasi-generasi itu. Nah, kemudian dibawa ke Sumedang. Itu kata guru-guru saya. Dibawa ke Sumedang. Di sana ada anaknya inilah, ada anaknya siapa gitu. Nah, mungkin ada yang dari Darah Biru juga, ada yang mungkin dari para masyarakat atau kiai-kiai. Nah, di sana di Sumedang itu dibina agar nanti ini selanjutnya ketika zaman ini sudah katakanlah karena perang ya. Nah, ini masih tetap ada dan seterusnya masih bisa melanjutkan. Karena nasab Sataria harus ini Mas. Harus terus lanjut. Harus terus lanjut. Nah, kemudian di situ ada katakanlah sampai dari selatan, timur, barat sampai kepada utara ya. Yang katakanlah di situ membara, artinya semangat sekali untuk mengembalikan marwah Sataria itu kepada masyarakat. Nah, maka dari Wangsit Sataria itu sendiri, saya pribadi dan saudara-saudara di majelis itu mengerucut, yaudah kita bikin syiar. Makanya kami bikin panggung, bikin sound systemnya, segala peralatan lah untuk dakwah syiar itu. Nah, kemudian kita keliling ke desa-desa, adain acara-acara di desa-desa itu. Kadang juga ngikut hari-hari besar ya, kayak Muludan dan sebagainya. Nah, di situ kita bicarakan tentang thariqat. Sampai punten-punten di masyarakat umum itu saya meminta izin ke sesepuh-sesepuhnya untuk membaiat, untuk mentalkin masyarakat yang saat itu hadir di pengajian itu teh. Kenapa saya begini? Saya kemarin 2 tahun yang lalu saya didatangin dari Timur Tengah ya, syekh-syekh dari Timur Tengah itu menginstruksikan agar sekiranya lebih baik itu thariqat itu disebarluaskan supaya familiar gitu. Nah, dengan cara boleh membaiat ke masyarakat, karena punten-puntennya mungkin ya mungkin saat ini masyarakat belum tahu sih tentang thariqat itu sendiri. Betul. Kedua, punten-puntennya masyarakat sudah mulai agak malas ya
silaturahmi ke kiai ya, apalagi ke mursid itu. Jadi ya sudah, mursidnya saja yang turun ke lapangan gitu, agar sanad-sanad ini terus nyambung dan nyambung gitu. Nah, maka dari perjalanan ini ya alhamdulillah sedikitnya sudah banyak desa-desa di wilayah kita gitu ya, sudah tersambung gitu.